Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam udut dan salam ngopi kawan-kawan sekalian. Dan saat ini kan sekalian, dalam terus sejarah ini Empo masih berada di Astana Giri Layu di Kabupaten Karanganyar. Di Komplek Astana Giri Layu ini dimakamkan 5 Adipati Mangkunegoro, penguasa Trah Mangkunegaran, yaitu beliau Mangkunegoro keempat. Ini makamnya sebagai sentral. Empo telah unggah di konten sebelumnya. Kemudian di samping kiri kanannya ini adalah penerus beliau dan putra beliau, yaitu Mangkunegoro kelima, kemudian Mangkunegoro ketujuh itu, dan di samping sayap kiri adalah Mangkunegoro ke-8 dan ke-9. Sementara Mangkunegoro ke-6 tidak dimakamkan di Komplek Giri Layu ini. Dan kan sekalian, Umbob telah menuturkan tentang beliau Mangkunegoro keempat. Umbob akan menuturkan tentang Mangkunegoro kelima. Ini beliau adalah sekaligus putra kedua dari beliau Mangkunegoro keempat. Assalamualaikum ya Allah tiar wabil khusus dumateng panjenenganipun sinuwun Pak Mangkunegoro kaping gangsal. Nih, beliau dimakaman di sini. Panjenenganipun Mangkunegoro gangsal kalian Ibu Permaisuri. Baik kan sekalian, inilah makam beliau, dan Umbob akan menuturkan tentang Mangkunegoro kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, salam udut kawan-kawan sekalian, dan salam ngopi selalu. Kembali bersama Umbob dalam telusur dan tutur sejarah. Namun sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan apresiasi pada kawan-kawan sekalian yang telah mengapresiasi atau memberikan perhatian terhadap konten-konten Umbob selama ini. Terima kasih atas masukan-masukannya, komentar-komentarnya, dan Umbob selalu berdoa semoga kawan-kawan sekalian senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, dan kawilujengan buat semuanya. Amin Allahumma amin. Dan kawan-kawan sekalian, saat ini Umbob masih menuturkan tentang Trah Mangkunegaran yang merupakan bagian dari Wangsa Mataram sebagai bentuk konsekuensi dari perjanjian Salatiga tahun 1757 bahwa Kasunanan Surakarta, Kasunanan Yogyakarta itu nanti dibagi lagi menjadi sebuah puro atau kadipaten mijil, kadipaten yang merdeka, yang otonom, dan sebagai penguasanya adalah beliau Raden Mas Said yang nanti mendirikan Trah Mangkunegaran, yang karena Raden Mas Said ini nanti bergelar beliau adalah Mangkunegoro pertama. Dan saat ini kawan-kawan sekalian, Umbob masih berada di Astana Giri Layu di Kabupaten Karanganyar. Umbob sebelumnya telah mengupload bertutur tentang Mangkunegoro keempat, karena di Astana Giri Layu ini dibangun oleh Mangkunegoro keempat dan menjadi makam Trah Mangkunegaran mulai dari Mangkunegaran keempat. Ada 5 raja di sini, atau 5 penguasa, bukan raja ya, adipati, yaitu Mangkunegoro keempat, Mangkunegoro kelima, Mangkunegoro ke-7, ke-8, dan ke-9. Sedangkan Mangkunegoro kelima sendiri itu tidak dimakamkan di sini, namun ada di Astana Utara di Surakarta. Ceritanya nanti Umbob akan singgung terkait dengan kenapa beliau Mangkunegoro ke-6 ini tidak dimakamkan di sini. Itu menarik sekali kan sekalian. Baiklah kan sekalian, Umbob akan bertutur tentang kali ini Mangkunegoro keempat, Mangkunegoro kelima. Setelah Umbob mengunggah Mangkunegoro keempat, Umbob akan membahas atau bertutur sedikit sebagai stimulan buat kawan-kawan tentang Mangkunegoro ke-5. Ini menarik, ada pergantian suksesi dari Mangkunegoro keempat, kelima, dan 5 ke-6. Ini menarik sekali, dan maka Umbob perlu menuturkan di sini. Kawan-kawan sekalian, setelah sedonya beliau Mangkunegoro keempat, itu penggantinya itu sebetulnya beliau telah mempersiapkan
pengganti daripada Mangkunegoro keempat itu adalah putra sulung beliau yang dari hasil perkawinan dengan Raden Ayu Dunuk, yaitu putra sulungnya bernama Gusti Raden Mas Sudibyo. Namun Gusti Raden Mas Sudibyo ini meninggal saat remaja. Maka beliau dimakamkan di sini dulu. Ini yang bangun adalah Mangkunegoro keempat. Jadi yang dimakamkan di sini adalah Raden Mas Sudibyo, merupakan putra sulung daripada Mangkunegoro keempat. Karena putra pertama dari Mangkunegoro keempat ini sedo, maka yang menggantikannya adalah putra keduanya. Siapa? Putra kedua dari Mangkunegoro keempat ini, yaitu Gusti Raden Mas Sunita atau Sunito. Raden Mas Sunito adalah putra kedua, dan beliaulah nanti yang akan menggantikan kakaknya menjadi Mangkunegoro kelima. Jadi Mangkunegoro kelima ini nama kecilnya adalah Gusti Raden Mas Sunito atau Sunita. Beliau lahir itu tahun 1855 Oktober ya, 16 April 1855. Beliau cukup singkat kawan-kawan sekalian, cukup singkat menjadi penguasa Mangkunegaran ini hanya 15 tahun. Karena nanti beliau sedo kecelakaan di Wonogiri. Jadi hanya 15 tahun, beliau sedo Oktober tahun 1800, sedo tahun 2 Oktober 1896. Usianya juga sangat muda. Usia beliau itu 41 tahun, kawan-kawan sekalian. 41 tahun. Sedo di usia 41 tahun. Jadi suksesi kepemimpinan ini beliau menggantikan kakaknya, yaitu Raden Mas Sudibyo. Beliau meneruskan, ketika beliau menjabat, beliau meneruskan bisnis usaha dari Terah Mangkunegaran yang diwariskan oleh Mangkunegoro keempat. Namun di era kepemimpinan beliau ini terjadi titik balik dari kejayaan Mangkunegoro keempat mengalami kemunduran di zaman Mangkunegoro kelima. Karena apa kan sekalian? Di era beliau Mangkunegoro kelima ini terjadi krisis keuangan, krisis ekonomi. Mangkunegoro menjadi terpuruk, mengalami defisit anggaran yang luar biasa. Hal ini disebabkan kawan-kawan sekalian karena pola hidup dari pengageng-pengageng Terah Mangkunegaran pasca sedonya Mangkunegoro keempat. Ini gaya hidup mereka ditambah dengan krisis ekonomi dan adanya pembatasan daripada ekspor gula ke Eropa. Ini membuat 2 pabrik gula Mangkunegaran, yaitu Colomadu dan Tasikmadu, ini mengalami defisit anggaran. Itu yang pertama. Yang kedua, kekurang pengawasan dari Mangkunegoro kelima terhadap pemerintahan dan perekonomian daripada Mangkunegaran. Beliau sangat diatur oleh kepala urusan rumah tangga Mangkunegaran, yaitu Pangeran Gondokusumo. Pangeran Gondokusumo itu mengendalikan semuanya, dan ini berakibat salah urus tentang rumah tangga daripada Mangkunegaran ini. Hutang di mana-mana, kemudian pola hidup yang tidak terkendali daripada pengageng-pengageng Mangkunegaran membuat hutang-hutang daripada Mangkunegoro menumpuk. Karena kesulitan di bidang perekonomian ini, kemudian Mangkunegoro kelima ini minta bantuan kepada pemerintah Hindia Belanda. Bahkan nanti pemerintah Hindia Belanda ini membuat semacam badan atau dewan pengawas. Dewan pengawas ini yang akan mengawasi tentang keuangan
Mangkunegaran dan mengurusi tentang aset-aset Mangkunegaran. Ini terjadi keterpurukan pasca masa keemasan Mangkunegoro di bawah era Mangkunegoro keempat ini, di bawah Mangkunegoro kelima ini mengalami keterpurukan. Ya tadi, karena hampir sama kawan-kawan sekalian dengan pemerintahan Mataram di era Sultan Agung. Pasca Sultan Agung nanti diganti dengan Amangkurat Agung, Mataram mengalami kemunduran. Itulah siklus dalam sejarah. Ada penerusnya yang bisa membawa atau menjaga keagungan pendalu-pendalunya, ada yang tidak bisa menjaga atau apalagi mengembangkan kemasyhuran sebuah imperium, termasuk Mangkunegaran ini. Jadi di era Mangkunegoro kelima ini, intervensi pemerintah Hindia Belanda terhadap urusan internal rumah tangga dan aset-aset Mangkunegaran dipegang oleh Dewan Pengawas dari pemerintah Hindia Belanda. Itu sekelumit tentang pemerintahan di era pemerintahan dan perekonomian di era Mangkunegoro kelima ini. Namun di sisi seni budaya, khususnya tari, mengalami kemajuan yang luar biasa karena beliau Mangkunegoro kelima ini sangat interest dalam bidang seni tari. Beliau menciptakan beberapa sendera tari, ada Gatotkaca Gandrung, Gatotkaca Dadung Awu, kemudian tari Serimpi, Rini atau apa saya lupa. Kemudian mengembangkan wayang wong di era Mangkunegoro kelima ini. Walaupun bagaimana darah seni dan budaya dari pendalu-pendalunya mengalir deras di beliau Mangkunegoro kelima. Dan Mangkunegoro kelima ini cukup singkat kan sekalian, memimpin hanya 15 tahun, beliau nanti sedo di Wonogiri karena kecelakaan, dan ketika beliau sedo, putra-putra beliau masih kecil-kecil, belum cukup dewasa untuk menggantikan beliau. Oleh karena itu nanti beliau digantikan oleh adiknya, yaitu Gusti Raden Mas Suyitna, merupakan adik kandungnya, dan berarti otomatis adalah putra dari Mangkunegoro keempat. Jadi Mangkunegoro keempat ini keturunan, ada dua putranya yang menjadi penguasa Mangkunegaran, yaitu Raden Mas Sunita atau Sunito ini dan Raden Mas Sudibyo. Bukan, Sudibyo sudah meninggal. Raden Mas Suyitna atau Suyitno ini nanti menjadi Mangkunegoro ke-6. Dan Mangkunegoro ke-6 ini satu-satunya adipati atau penguasa Mangkunegaran yang lengser. Bukan karena meninggal dunia, tapi beliau turun dari tahta dan menjadi rakyat jelata. Hidup sebagai rakyat jelata di tengah-tengah kepemimpinan beliau. Karena apa? Karena gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh Mangkunegoro ke-6 pasca sedonya Mangkunegoro kelima. Beliau tumbuh kesadaran hampir sama seperti ayahnya, yaitu Mangkunegoro keempat. Beliau karena melihat keterpurukan Mangkunegaran, beliau berusaha untuk mengembalikan kejayaan Mangkunegoro, tapi banyak pihak-pihak yang kurang begitu sreg atau banyak. Lebih baik nanti Om Bob saya sampaikan, Bob sampaikan di saat Om Bob menuturkan tentang Mangkunegoro ke-6 saja. Insya Allah habis dari sini kawan-kawan sekalian, Om Bob nanti akan menuju ke Astana Utara di Surakarta untuk menyampaikan menuturkan tentang Mangkunegoro ke-6, pengganti dari Mangkunegoro kelima. Dan Mangkunegoro kelima ini merupakan kakak kandung dari Mangkunegoro ke-6. Karena apa? Karena ketika beliau sedo di usia 41 tahun, putra-putra beliau belum cukup dewasa untuk memimpin Puro Mangkunegaran yang begitu besar. Maka diserahkan kepada putranya. Kepada adiknya. Lah nanti ketika putra-putra Mangkunegoro kelima ini tumbuh besar, dan inilah konflik baru di Trah Mangkunegaran, di Puro Mangkunegaran. Dan nanti Om Bob akan jelaskan, tuturkan ketika Om Bob berada di Astana Utara, yaitu di makam beliau Sinuwun Mangkunegoro ke-6, kawan-kawan sekalian. Itu beliau kecelakaan meninggalnya, kawan-kawan sekalian. Itu kawan-kawan sekalian sekelumit tentang sejarah beliau
Gusti Raden Mas Sunita atau Mangkunegoro kelima. Yang memerintah hanya 15 tahun, cukup singkat. Dan nanti suksesinya meninggalkan bibit konflik baru di Trah Mangkunegaran. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dalam menuturkan ini, kawan-kawan sekalian. Apa yang Bob sampaikan hanya memprovokasi kawan-kawan sekalian sebagai stimulan agar kawan-kawan sekalian untuk lebih memperdalam lagi sejarah-sejarah tentang masa lalu bangsa Jawa ini, khususnya Trah Mangkunegaran ini, karena Trah Mangkunegaran tidak bisa terlepas dari sejarah imperium yang ada di tanah Jawa ini, khususnya Imperium Mataram pasca perjanjian Salatiga. Jadi ini bagian tak terpisahkan dari sejarah panjang Wangsa Mataram yang dimulai dari Kota Gede, Kerta, Pleret, Kartosuro, Surakarta hingga pecah menjadi Yogyakarta, Kasunanan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta, Puro Mangkunegaran dan Puro Pakualaman. Dan inilah bagian tak terpisahkan dari sejarah perjalanan sejarah Wangsa Mataram Mangkunegaran ini. Itu saya kira kawan-kawan sekalian, di Astana Giri Bangun ini Bob hanya menyempatkan menuturkan dua adipati penguasa Mangkunegaran, yaitu Mangkunegoro keempat yang membawa kemajuran buat Trah Mangkunegaran dan pengganti beliau, putra kedua beliau, Mangkunegoro keempat, yaitu Mangkunegoro kelima. Itu kawan-kawan sekalian, sekali lagi matur suwun, terima kasih atas atensi, apresiasi kawan-kawan sekalian. Dan Bob mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dalam menuturkan ini. Salam udut kawan-kawan sekalian dan salam ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.